Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita memulai sebuah perjalanan yang istimewa. Yayasan Al-Mutakin Desa Kertaharja kembali melaksanakan kegiatan kunjungan pesantren. Sebuah agenda tahunan yang sudah berjalan selama 28 tahun dan tahun ini menjadi kunjungan yang ke-29 bersama calon wisudawan TPQ Al-Quran Al-Mutakin. Di tengah arus zaman yang terus bergerak cepat, pendidikan bukan hanya soal kecerdasan intelektual, tetapi juga tentang pembentukan akhlak, karakter, dan spiritualitas. Pesantren sejak ratusan tahun lalu telah menjadi salah satu pilar utama pendidikan Islam di Indonesia. Ia bukan sekadar tempat belajar, melainkan ruang hidup tempat nilai, adab, dan ilmu bertemu dalam keseharian. Berangkat dari kesadaran inilah, Yayasan Al-Mutakin Desa Kertaharja secara konsisten mengadakan kegiatan kunjungan pesantren, sebuah agenda tahunan yang bertujuan mengenalkan dunia pesantren kepada calon wisudawan TPQ Al-Quran Al-Mutakin. Kegiatan ini bukan tradisi yang lahir sesaat, namun telah berjalan selama 28 tahun, dan pada tahun ini kita melaksanakan kunjungan yang ke-29. Pada kunjungan ke-29 ini, Yayasan Al-Mutakin memilih Pondok Pesantren Al-Falah Kalibuntu yang terletak di Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pondok Pesantren Al-Falah merupakan pesantren yang dikenal dengan tradisi keilmuannya, pendidikan akhlak, serta konsistensinya dalam menjaga nilai-nilai pesantren salaf. Pondok Pesantren Al-Falah Kalibuntu Moga merupakan lembaga pendidikan Islam yang tumbuh dari semangat dakwah dan pengabdian keilmuan pesantren. Pesantren ini didirikan pada era 1970-an oleh KH Ahmad Baitlawi Ilham, seorang ulama yang dikenal alim, sederhana, dan memiliki perhatian besar terhadap pendidikan keagamaan masyarakat. Pendirian pesantren ini mendapat dorongan langsung dari para guru beliau, khususnya dari lingkungan Pondok Pesantren Al-Falah Pelosok Kediri, serta dukungan penuh masyarakat sekitar. Dalam perkembangannya, pesantren ini membuka dua jalur pendidikan, yaitu santri salafiyah murni dan santri salafiyah yang sambil menempuh pendidikan sekolah umum. Hal ini dimungkinkan karena di sekitar pesantren terdapat berbagai lembaga pendidikan formal, sehingga santri dapat mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan umum secara seimbang. Afiliasi dengan pesantren Al-Falah Pelosok Kediri tercermin dari latar belakang pendiri, para pengasuh, serta putra-putri beliau yang seluruhnya merupakan alumni pelosok, termasuk dalam metode pendidikan dan gaya bangunan pesantren yang memiliki kemiripan. Menjelang sore hari, para peserta diajak mengikuti pembacaan surat Al-Waqiah bersama-sama. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk pengenalan amalan rutin yang biasa dijalankan di lingkungan pesantren dengan tujuan menanamkan kebiasaan untuk selalu dekat dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam maupun di luar pesantren. Melalui pembiasaan ini diharapkan para peserta dapat merasakan suasana spiritual pesantren yang penuh ketenangan dan keberkahan. Setelah rangkaian pembacaan surat selesai, kegiatan dilanjutkan dengan pelaksanaan syalat maghrib berjamaah. Momen ini tidak hanya menjadi sarana ibadah bersama, tetapi juga melatih kedisiplinan dalam menjaga waktu syalat, serta menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekompakan antar peserta dalam menjalankan ibadah secara berjamaah.
sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma sholli ala habibika wa sallim ajma'in. Nggih, Bu. 80. Setelah melaksanakan syalat Isya berjamaah, para peserta berkumpul untuk mengikuti sambutan dari pihak pesantren. Dalam sambutan tersebut disampaikan pengenalan tentang kehidupan sehari-hari para santri, mulai dari pola belajar, kedisiplinan, hingga nilai-nilai adab yang dijunjung tinggi di pesantren. Disertai motivasi agar para peserta semakin bersemangat dalam menuntut ilmu dan mencintai dunia pesantren.
Sallallahu alaihi wasallam. Sahabatipun, sahabatipun, tabiatipun, lan sedaya umatipun. Para rawuh wabil khusus pengurus Yayasan Al-Mutakin beserta asatidz dan asatidahnya ingkang sepindah dalam ngaturaken ahlan wa sahlan bihuduripun sinaosa panjenengan rawuh nilai wali sebagai simbolis ingkang kaping kalih pertama dari putra ini apa? Ya, tak puas tak buat ya bilang tidak tidak yang baik tak buat apa ya bilang tidak yang baik tak buat apa yang baik. Pertanyaan, kenapa gue uang segaya dia ya gua kasih di mana ini ya oh karena ada harga atau nilai jelas mas atau benar kita jadi
Oke, putra umum. Gitu. Filosofinya kenapa buah disari itu kalian satu usulnya harus menjadi seperti buah, artinya harus punya ya, harus pintar, harus punya skill. Walaupun dengan pertanyaan tadi punya skill, punya keterampilan, punya bakat dengan kitab ya, apalagi jadikan dengan manusia itu bisa orang kali pakai ya, tapi bisa untuk manfaat. Coba dengan lagu, ini kan putri, putri, orang silau ya. Panjenengan sering iki intervensi ini ya, sering kulitan, sering melakukan antasyamsun cahaya di atas cahaya. Singkat cerita ya. Di Mesir, khususnya di museum Mesir itu setiap tahun ada acara memandikan rambut mulianya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ulangi lagi, di Mesir, khususnya di museum Mesir, setiap tahun ada acara memandikan rambut mulia Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus di situ ada pengecekan rambut mulia Kanjeng Nabi, diambil terus dites keasliannya, karena rambutnya orang mulia pasti banyak incar oleh semua orang. Pertanyaannya, untuk mengecek keaslian rambutnya Kanjeng Nabi itu dengan cara apa? Dengan cara apa? Lagi apa penjelasannya? Jadi kita berikan itu. Duit? Orang lagi Pak, dengan cara apa yang pas? Ulangi ya, jelas. Kanjeng Nabi ketika disinari matahari tidak punya bayangan. Berarti ketika mengecek hasil Kanjeng Nabi dengan cara macu-macu. Dada saya mengecekkan keaslian rambut mulia Kanjeng Nabi dengan cara disinari. Ketika ada bayangan itu berarti palsu. Ketika tidak ada bayangan berarti asli. Ini oke? Itu dada saya kurang bijaksana ketika hari bertalitas. Oke, mudah-mudahan
kami semua peserta santri panjenengan selalu diberi kekuatan istiqomah anggene santri. Jangan terprovokasi dengan orang-orang sebelah kancah desine panjenengan sing beliau jalan khususnya soalnya saat ini santri ini godaan itu HP mawon maka kelakon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan uji ulang bacaan Al-Quran, yang difokuskan pada penguasaan tajwid dan bacaan gharib. Kegiatan ini dilaksanakan bukan sebagai bentuk penilaian atau ujian, melainkan sebagai sarana untuk menguatkan kembali dasar-dasar bacaan Al-Quran yang sebelumnya telah dipelajari di TPQ, sehingga para peserta semakin percaya diri dan mantap dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, aja ya. Baik Mas Abdillah, ini mengenai hukum membaca basmalah. Kita semua mengetahui bahwa ketika mau membaca sesuatu, kita juga membaca basmalah. Namun ketika membaca Al-Quran itu terbagi menjadi 4 hukum membaca basmalah. Pertanyaannya, terdapat pada surat apa membaca basmalah yang hukumnya wajib? Oke. Kedua adalah ya. Oke, saya close buat Mas Abdullah. Yang diharapkan membaca basmalah surat atau bahasa. Mas Ahmad Al-Fari berkaitan dengan mim sukun, ada berapa hukum mim sukun sebutkan? Ya, saja. 1. Idgham misli, 2. Ikhfa syafari, 3. Idgham syafari. Ya. Yang ketiga yaitu hukumnya kubah. Itu juga membaca pada surat apa? Atau apa ya? Awal atau tengah? Pertengahan surat Taubah. Oke. Mas Adnan Syafi Amzari. Nih. Kelas berapa sekolahnya? 3 apa? Oh, 3 SD. Oh ya. Apa yang dinamakan dengan idgham misli dan contoh? Contohnya? Ya, betul. Contohnya. Oke, boleh disebutkan contohnya? Iya. Berdasarkan hafal betul? Oke, boleh. Untuk tanda titik 3 pada wakaf. Alif Lam Mim. Mbak Citra, coba kita jadi dan
Usai seluruh rangkaian kegiatan malam selesai, para peserta diarahkan untuk beristirahat dan menjalani tidur malam di lingkungan pesantren. Pada momen ini, anak-anak mulai belajar menjalani kehidupan yang lebih teratur, membiasakan diri untuk tidur tepat waktu, serta menyesuaikan diri dengan suasana pesantren yang sederhana, namun penuh nilai kebersamaan dan kedisiplinan. Pengalaman bermalam di pesantren ini menjadi bagian yang sangat penting, karena melalui hal tersebut, para peserta dapat mengenal dan merasakan secara langsung kehidupan santri yang sesungguhnya, tidak hanya dari cerita, tetapi dari pengalaman nyata sehari-hari. Kata-kata hari ini lo wali duit lo. Hari ini saya sangat senang sekali karena dapat uang dari Pak Ustadz Mudafir. Yeay. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balighul wasilah. Pagi hari di pesantren diawali dengan pelaksanaan salat subuh berjamaah yang menjadi pembuka seluruh aktivitas harian. Suasana pagi yang sejuk dan tenang di lingkungan pesantren memberikan ketenteraman tersendiri, menghadirkan rasa damai sekaligus kekhusyukan dalam beribadah. Melalui kegiatan ini, para peserta diajarkan bahwa hari yang baik dan penuh keberkahan seharusnya dimulai dengan ibadah kepada Allah, disertai kedisiplinan sejak pagi hari sebagai bekal dalam menjalani aktivitas selanjutnya. Selamanya di dalam keabadian, kekekalan kerajaan Ya Allah, we shower your blessing and your salvation to the prophet Muhammad, your forever be under your loving care. Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, rombongan melakukan pamitan kepada pengasuh dan pengurus pesantren. Momen ini menjadi penutup yang penuh kesan, sekaligus permohonan doa agar ilmu yang didapat membawa keberkahan. Ya Allah, kay woman kan Cần lao sơ Muhammad seai ta hao hân chu chạy tiền an ta Allah terke lian waman hao hân chu. Atas langsung panjenengan panjenengan kali sambitan menyikapi restu-restu kelawan manah ingkang
sangat walaupun sing musuh mriki santri ketekan santri niku cara latih kalah saestu kelanten kula nggih diwarai guru-guru kula wis ngaten niku lha nopo kok langkah-langkah Amatan Kagem Nabi Junjungan kula Muhammad Salaminipun wonten ing keselamatan Salaminipun diwalasi Gusti Allah Ya Allah leyan marahmat dohot haorasan Tunabita pangihutan Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ziarah makam Mbah Nur Duria bin Said yang berada di Duku Genting, Desa Walangsanga, Kecamatan Moga. Untuk menuju lokasi makam, para peserta harus berjalan kaki menyusuri jalan setapak sambil menikmati pemandangan alam yang khas daerah pegunungan. Sepanjang perjalanan, hamparan sawah hijau terbentang luas, aliran sungai yang jernih tampak mengalir tenang, serta Gunung Slamet yang menjulang gagah terlihat jelas, menambah suasana sejuk dan menenangkan. Perjalanan ini tidak hanya menjadi sarana menuju tempat ziarah, tetapi juga menjadi pengalaman reflektif yang mengajarkan kesederhanaan, kesabaran, dan kedekatan dengan alam. Sebelum akhirnya sampai di makam untuk berdoa dan merenungi bahwa kehidupan dunia bersifat sementara. Sementara ilmu dan amal kebaikan adalah bekal utama dalam kehidupan yang akan datang. من الرحمن يخشاكم عباد الله إنكم وصلكم
Sebagai penutup seluruh rangkaian kegiatan, rombongan menikmati waktu rekreasi dengan berkunjung ke kolam renang GJ Kebanggaan yang berada di kawasan Randu Dongkal, Kecamatan Moga. Kegiatan ini menjadi momen yang menyenangkan setelah padatnya aktivitas ibadah dan pembelajaran selama berada di pesantren. Selain sebagai sarana melepas penat, wisata ini juga dimanfaatkan untuk mempererat kebersamaan antar peserta, menumbuhkan keceriaan, serta menciptakan kenangan indah yang akan selalu dikenang sebagai bagian dari pengalaman berharga dalam kunjungan pesantren tersebut. Video. Kunjungan pesantren ini bukan sekadar perjalanan singkat, melainkan pengalaman berharga untuk mengenal dunia pesantren secara lebih dekat dan nyata. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal tumbuhnya kecintaan terhadap Al-Quran, ilmu, serta adab dalam kehidupan sehari-hari. Karena sejatinya, pesantren bukan hanya tempat belajar, tetapi juga ruang pembentukan karakter dan arah masa depan. Ilmu akan tumbuh dengan adab, dan adab akan hidup bersama ilmu.